Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yulianti. Di sini saya akan mengajar mata kuliah yaitu landasan filosofis dan teori pendidikan sejarah. Di sini saya tentunya akan membahas secara lebih mengarah ke RPP. Di sini siapa yang pernah melihat RPP ataupun merancang bahkan meneliti? Oh, tentunya pasti semuanya tidak asing lagi ya. Jadi, RPP ini tuh singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Tentunya kita sebagai calon pendidik ini pasti membutuhkan RPP. Nah, kenapa sih kita membutuhkan RPP? Nah, jadi RPP ini tuh memiliki banyak sekali manfaat, fungsi gitu. Nah, contohnya seperti membantu pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai kita inginkan gitu, yaitu membantu pembelajaran berjalan lancar. Nah, RPP ini tuh menjadi pedoman guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Lalu, membantu guru juga untuk merencanakan pembelajaran. Nah, RPP ini tuh membantu guru dalam menentukan strategi, model, media, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu dapat membantu guru juga mengantisipasi masalah. Nah, jadi dengan perencanaan yang matang, guru dapat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin akan timbul gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan. Nah, lalu ini juga dapat membantu guru untuk mengevaluasi diri. Nah, jadi di akhir tahun ajaran biasanya guru ini tuh dapat mengevaluasi pengajarannya selama 1 tahun terakhir. Lalu guru ini tuh dapat membantu sumber belajar. Jadi RPP ini membantu guru untuk memanfaatkan sumber belajar secara tepat. Nah, ternyata itu banyak sekali ya manfaat-manfaat RPP bagi kita sebagai calon pendidik. Nah, tentunya di sini mari kita bahas RPP yuk. Nah, dengan judul Analisis Dokumen Permendikbud nomor 69 tahun 2013 yaitu tentang sejarah dan RPP Sejarah SMAN 1 Sukabumi. Dan RPP siapa nih yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini? Nah, yaitu RPP yang dirancang oleh Bapak Gian Pajar Gemilang SPD. Beliau merupakan guru di SMA Negeri 1 Sukabumi atau bisa disebut dengan SMANSA. Di sini terdapat latar belakang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukabumi atau bisa disebut dengan SMANSA. Nah, jadi SMAN 1 Sukabumi ini berdiri pada tahun 8 Agustus 1961 yang beralamat di Jalan Raden Haji Didi Soekardi, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, ataupun disebut dengan Semansa. Karena SMA ini menjadi SMA pertama yang ada di Kota Sukabumi. Sekolah yang memiliki akreditasi A terdapat jurusan IPS, IPA, dan Bahasa. SMAN 1 Sukabumi ini dipilih untuk mengidentifikasi RPP dokumen. Nah, karena sekolah tersebut sudah menerapkan pembelajaran sejarah untuk membangun kesadaran historis siswa melalui RPP tersebut. Nah, hal tersebut ini dibimbing oleh guru, yaitu yang bernama Bapak Gian Pajar Gemilang SPD. Beliau merupakan alumni S1 Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Berharap di analisis ini saya dan kalian rekan-rekan memberikan hasil yang relevan dan pengetahuan yang baru. Baik, di sini terdapat subjudul yaitu Landasan Filosofis Kurikulum 2013. Nah, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum itu menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai oleh kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurtilas ini ataupun singkatan dari Kurikulum 2013 ini dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik. Ini tuh untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas.
yang tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional. Pada dasarnya, tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia berkualitas. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, Kurtilas ini dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. Terdapat 4 poin ya. Yang pertama, adanya pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan mendatang. Jadi, pandangan ini tuh menjadikan kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam. Lalu, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik lagi nanti di masa depan. Lalu, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum. Karena ya hal ini mengandung makna bahwa kurikulum merupakan rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa yang akan mendatang. Maka dari itu, tugas ini tuh mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama bagi suatu kurikulum. Nah, untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, kurikulum 2013 yaitu mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan di masa depan, dan pada waktu yang bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini dan masa yang akan mendatang. Nah, di poin yang pertama tadi terdapat ya dalam RPP yang dirancang oleh Bapak Gian, yaitu di kompetensi dasar di 3.4, yaitu tentang menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Tiongkok dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Lalu di sini terdapat poin yang kedua, yaitu peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif atau bisa disebut dengan perennialisme. Ini dalam RPP Pagian terdapat di poin 4.4, yaitu menyajikan hasil analisis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Tiongkok dan pengaruhnya bagi umat manusia pada masa kini dalam bentuk tulisan ataupun media yang lain. Yang dimaksudkan pada poin tersebut yaitu adanya menurut pandangan filosofi ini. Nah, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau merupakan sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari oleh peserta didik. Nah, jadi proses pendidikan merupakan suatu proses yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir secara rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna apa yang mereka lihat, yang didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya. Dan itu pun harus sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Nah, jadi selain itu bahwa dari poin yang dari kedua ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik. Jadi Kurtilas ini tuh memposisikan keunggulan budaya tersebut untuk dipelajari, untuk menimbulkan rasa bangga, dan diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi peserta didik, dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat di sekitarnya, bahkan dalam kehidupan berbangsa di masa kini. Lalu di poin yang ketiga, di sini terdapat pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Tentunya di sini terdapat dalam RPP, yaitu di KI atau bisa disebut dengan kompetensi inti. Kompetensi inti di sini terdapat di poin yang keempat, yaitu seperti mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, yang dimaksud dalam poin tersebut yang ketiga. Jadi filosofi ini tuh ataupun poin ini tuh menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu atau disebut dengan esensialisme. Dalam poin ini tuh mewajibkan bahwa kurikulum ini tuh memiliki nama mata pelajaran yang sesuai dengan nama disiplin ilmu. Jadi ini tuh selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik. Nah, makanya dari poin yang seperti mengolah, menalar, dan menyaji itu kan pasti harus membutuhkan kemampuan untuk secara berpikir lebih mendalam lagi yang namanya menalar, apalagi mengolah dan menyaji ya. Baik, selanjutnya sekarang kita ke poin yang keempat. Di sini terdapat pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu. Dalam poin tersebut terdapat di rancangan pembelajarannya itu di poin tujuan pembelajaran. Jadi dengan melalui pembelajaran blended learning, peserta didik mampu menganalisis pemikiran yang melandasi revolusi Cina dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia dan pada masa kini dengan tepat, serta dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama antar individu. Yang dimaksud dalam poin tersebut, jadi dengan berbagai segala kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Jadi dengan filosofi ini, Kurtilas bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di lingkungan masyarakat dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi dengan demikian, Kurtilas ini menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik seperti dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai, dan berbagai dimensi intelijensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Baik, di slide selanjutnya terdapat subjudul yaitu Landasan Teoritis Kurikulum 2013. Di sini terdapat 4 poin ya. Nah, seperti yang dilihat di gambar di pinggir saya. Nah, jadi yang pertama di sini ada teori pendidikan berdasarkan standar atau standard based education. Nah, jadi pendidikan ini berdasarkan standar, menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tentunya dalam RPP tersebut terdapat adanya bagian standar yang telah saya sebutkan tadi, yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, seperti bisa dilihat ya dalam gambar di pinggir atas saya, yaitu ada beberapa poin yang di pinggirnya, yaitu ada aktif, kerjasama, tanggung jawab, disiplin. Nah, di sini terdapat standar-standar. Yang pertama di sini ada poin 1, yaitu poin kurang. Misalnya contohnya yaitu peserta didik kurang aktif dalam berdiskusi bersama teman dan guru pada proses pembelajaran dalam kelas. Mungkin peserta didik memang yang kurang aktif itu akan diberi nilai 1 ataupun kurang oleh bagian. Lalu ada nomor yang kedua ataupun standar yang kedua, yaitu cukup. Peserta didik cukup aktif dalam berdiskusi bersama teman dan guru pada proses pembelajaran dalam kelas. Yang ketiga ada baik, yaitu peserta didik aktif dalam berdiskusi bersama teman dan guru pada proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang keempatnya sangat baik,
yaitu peserta didik sangat aktif dalam berdiskusi bersama teman dan guru pada proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi yang tadi saya sebutkan itu merupakan standar-standar kompetensi dalam mata pelajaran sejarah gitu. Jadi apabila siswanya kurang aktif ataupun tidak aktif sama sekali akan diberi nilai 1, ataupun bahkan yang baik, sangat aktif, sering menjawab ataupun memberikan masukan dan saran itu diberi nilai 4 karena memenuhi standar penilaian yang sudah tercantum dalam RPP tersebut. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat poin yang kedua, yaitu teori kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kompetensi based kurikulum. Jadi kurikulum ini berbasis kompetensi jadi kurikulum ini tuh kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Hal ini tentunya hampir sama dengan poin yang pertama tadi. Di sini adanya poin di bagian penilaian keterampilan ataupun di poin penugasan dalam RPP tersebut. Di sini pun sama, terdapat 4 poin. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini tuh mencakup kerapihan, keterbacaan, bahasa, dan pendapat. Yang pertama, misalnya poin yang pertama itu ada tulisan dan tabel tidak rapi. Itu berarti mengisi nilai 1. Yang nomor 2-nya ada tabel rapi, menggunakan penggaris tetapi tulisan kurang rapi. Itu memenuhi standar yang kedua. Ada yang ketiga juga, di sini tabel rapi dan tulisan cukup rapi, itu akan dapat nilai 3. Itu ada poin yang keempat, tabel dan tulisan sangat rapi. Jadi tabel dan tulisan itu sangat-sangat bagus dan rapi, itu memenuhi standar penilaian yang keempat. Jadi nomor 1 dan 2 cukup hampir sama ya gitu. Dan selanjutnya di sini yang ketiga ada kurikulum 2013 menganut pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu tahu kurikulum. Jadi dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. Yang selanjutnya terdapat pengalaman belajar langsung peserta didik atau bisa disebut dengan learned curriculum. Jadi sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Jadi pengalaman belajar langsung individu peserta didik akan menjadi hasil belajar bagi dirinya sendiri. Sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik ini menjadi hasil dari kurikulum. Nah, seperti dalam RPP tersebut adanya di orientasi ataupun di apersepsi. Nah, di orientasi ini terdapat ada guru menyampaikan salam pembuka, memeriksa kesiapan dan kehadiran peserta didik. Nah, itu termasuk di poin yang ketiga. Lalu di apersepsi ini terdapat guru memaparkan tujuan pembelajaran, lalu guru mengingatkan kembali tentang pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi guru tersebut melakukan recall gitu. Recall, yang namanya recall kan itu pasti tentunya pada saat pembuka pembelajaran, karena itu akan membuka pemikiran anak pada sebelum melakukan kegiatan inti. Dan itu menurut saya termasuk kepada kemampuan awal peserta didik, karena kan itu masuknya masih kegiatan awal ya, belum termasuk ke kegiatan inti. Di slide yang selanjutnya di sini terdapat poin landasan yuridis kurikulum 2013. Di sini tentang undang-undang dasar ya. Nah, bisa dibaca oleh rekan-rekan semua. Nah, baik, kita next slide yang selanjutnya ya. Baik, di next yang selanjutnya di sini terdapat poin landasan filsafat teori pendidikan sejarah di RPP tersebut, yaitu menurut pendapat saya dapat didekati melalui filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Jadi ini tuh yang berfokus pada pengalaman langsung, relevansi, dan koneksi praktis bagi siswa. Ini berikut mengapa saya mengatakan bahwa RPP tersebut lebih masuk kepada aliran pragmatisme. Karena di sini poin yang pertama adanya kontekstual dan berbasis pengalaman. Jadi pragmatisme ini sebagaimana yang dikembangkan oleh filsuf seperti John Dewey yang menekankan
mengapa pentingnya pembelajaran yang relevan dengan pengalaman peserta didik. Jadi pendekatan ini tuh selaras ataupun sejalur dengan pendapat Hana yang mengutamakan lingkungan fisik, budaya, dan sosial yang dekat dengan siswa sebagai titik awal pembelajaran. Baik, di sini ada poin yang kedua, yaitu integrasi disiplin ilmu. Jadi, pendekatan Scriven yang mengusulkan integrasi geografi atau sejarah sebagai elemen social study sejalan dengan pragmatisme yang menekankan pembelajaran interdisipliner dan penerapan praktis dari berbagai disiplin ilmu. Poin yang ketiga, di sini adanya pendekatan progresif. Pragmatisme di sini yaitu mendukung pembelajaran yang dimulai dari apa yang dekat dan familiar bagi peserta didik seperti keluarga ataupun lingkungan sekitar. Jadi sebelum memperluas ke konteks yang lebih luas lagi, hal ini tuh konsisten gitu dengan pendekatan yang secara bertahap disebutkan oleh Hana dalam kurikulum 2013. Lalu ada poin yang keempat, adanya tujuan pendidikan yang dinamis. Jadi dalam pragmatisme tersebut, tujuan pendidikan merupakan membantu siswa untuk memahami dan beradaptasi dengan dunia mereka. Jadi dengan menggunakan lingkungan siswa sebagai titik awal pembelajaran, maka kurikulum ini tuh bertujuan gitu untuk membangun pemahaman yang kontekstual dan aplikatif sesuai dengan filsafat ini. Jadi dalam RPP tersebut juga terdapat ya di sini poin di stimulation ataupun stimulasi. Nah, jadi di sini terdapat peserta didik dibimbing oleh guru berupa pemaparan materi yaitu Revolusi Tiongkok. Lalu peserta didik dapat mengakses link website e-learning. Nah, jadi filsafat pragmatisme ini tuh memberikan kerangka yang kuat gitu untuk mendukung konsep-konsep yang diajukan oleh Scriven dan Hana dengan menekankan relevansi, pengalaman siswa, dan aplikasi praktis dalam pembelajaran. Nah, salah satunya yang telah saya disebutkan tadi bahwa sebelum melakukan berdiskusi secara lebih luas lagi, para peserta didik diminta untuk mengklik salah satu link yang isinya tentang materi Revolusi Tiongkok. Disitulah akan menjadi pengetahuan yang secara lebih luas lagi gitu oleh peserta didik dalam kegiatan inti. Nah, jadi di sini ada kontekstual dan berbasis pengalaman ya, karena ada akses materi via e-learning. Jadi peserta didik ini tuh mengakses materi melalui website tersebut yang memfasilitasi pembelajaran dengan berbasis teknologi yang memungkinkan peserta didik ini tuh belajar dalam konteks yang lebih relevan dengan sesuai perkembangan zaman. Lalu adanya identifikasi masalah. Nah, peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan terkait materi yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mengaitkan materi dengan konteks yang lebih luas. Lalu adanya kegiatan praktis. Nah, dengan membagi siswa ke dalam kelompok untuk mendiskusikan dan berbagai pertanyaan mereka terlibat dalam pengalaman langsung yang meningkatkan pemahaman mereka tentang materi Revolusi Tiongkok. Ini merupakan bagian dari pengalaman belajar yang berbasis pada interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa. Tentunya dalam RPP tersebut tercantum ya bahwa, nah di sini terdapat ya, dilihat dari gambar terdapat poin yang dimana peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar, yang dimana adanya kelompok A, kelompok B, yaitu 10 orang, dan peserta didik diberikan secari kertas untuk menuliskan pertanyaan mereka, lalu dibimbing oleh guru yang menyampaikan pertanyaan yang telah dibuat, kemudian ditanyakan pada teman lainnya yang berbeda kelompok. Lalu ada poin antar kelompok dihitung dengan maksimal 8 poin dan kemudian dinyatakan menjadi pemenang. Nah, di sini termasuk ya dalam aliran filsafat pragmatisme. Lalu di sini tadi tuh ada poin integrasi disiplin ilmu ya. Nah, kegiatan ini juga tadi sebelumnya di poin tadi udah dijelaskan sedikit, dan di sini akan menambahkan lagi. Jadi bahwa dalam poin tersebut tuh ada poin dengan penggunaan berbagai sumber. Nah, peserta didik ini kan menggunakan berbagai sumber nih untuk mengumpulkan data seperti buku teks sejarah,
terus website e-learning, google.com. Ini mengintegrasikan sumber daya yang berbeda untuk mengembangkan pemahaman yang lebih holistik dengan tentang revolusi Tiongkok. Yang terakhir di sini adanya materi interdisipliner, yaitu jadi selain sejarah, peserta didik ini tuh akan terpapar gitu dengan berbagai disiplin ilmu terkait seperti ilmu sosial, politik yang diperlukan gitu untuk memahami konteks revolusi dalam masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Jadi pada saya juga sempat ngeklik dalam RPP tersebut, ternyata cukup komplit gitu dalam website learning yang dicantumkan dalam RPP. Lalu di sini ada poin yang selanjutnya, yaitu pendekatan progresif. Nah, ternyata di kegiatan ini tuh mengandung elemen pendekatan progresif karena adanya pembelajaran aktif. Nah, kegiatan ini mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi melalui pembuatan pertanyaan dan diskusi antar dua kelompok. Nah, ini merupakan bentuk pembelajaran yang mendorong keterlibatan langsung dan pemikiran kritis yang merupakan ciri khas dari pendekatan progresif. Lalu di sini ada juga poin yang terakhir dari poin yang pendekatan progresif ya. Di sini adanya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dalam poin ini tuh melalui kegiatan pembuatan ini kan siswa itu membuat pertanyaan gitu dan verifikasi antar kelompok. Jadi siswa ini tuh diajak untuk terlibat ataupun berkontribusi dalam proses pembelajaran yang aktif dan mandiri. Jadi mereka ini bukan hanya menerima informasi dari guru saja ataupun transfer knowledge, tetapi juga menganalisis dan mengkritisi materi tersebut. Dan selanjutnya di sini ada poin terakhir, tujuan yang dinamis. Jadi kegiatan ini mencerminkan tujuan pendidikan yang dinamis. Karena yang pertama di situ ada fokus pada keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Jadi peserta didik ini tuh tidak hanya belajar fakta sejarah, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan membuat pertanyaan yang relevan. Selain itu, kegiatan ini juga mempromosikan keterampilan kolaborasi antar diskusi kelompok. Nah, yang penting untuk pembelajaran jangka panjang dan kesiapan menghadapi tantangan di dunia nyata. Tentunya orang-orang yang malu untuk menyuarakan pendapatnya di hadapan teman-temannya, tetapi dengan pagian akan selalu dilatih gitu. Apa yang namanya dengan public speaking, menyuarakan ide pendapatnya sendiri di hadapan orang banyak. Karena itu tentunya pasti akan mau tidak mau akan terjadi dalam dunia kerja gitu. Pasti akan ada yang namanya mungkin nanti interview ataupun nanti public speaking di hadapan orang-orang lain. Ternyata memang sudah pernah punya pengalaman, jadi mungkin bisa meminimalisir demam panggung mungkin ya. Nah, yang selanjutnya di sini adanya evaluasi dan refleksi. Jadi kegiatan ini juga mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulan di akhir pembelajaran yang menunjukkan bahwa pendekatan yang dinamis ini dalam menilai dan memahami pembelajaran mereka. Jadi bukan hanya berdasarkan penguasaan materi saja, tetapi juga pada proses refleksi dan sintesis yang mereka lakukan. Ternyata dalam RPP tersebut masih ada lagi 2 aliran teori pendidikan sejarah. Nah, aliran yang keduanya yaitu aliran kontekstualisme. Nah, yang dimana ciri-cirinya ini tuh penilaian terhadap kebenaran, pengetahuan, atau makna suatu pernyataan yang bergantung pada konteks di mana pernyataan itu dibuat ataupun digunakan. Nah, jadi aliran tersebut ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ini tuh lebih menekankan betapa pentingnya konteks dalam memahami dan mengimplementasikan pengetahuan. Jadi, kontekstualisme ini mengajarkan bahwa pembelajaran menjadi lebih efektif ketika peserta didik dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan situasi nyata dalam kehidupan mereka. Jadi, guru ini tuh contohnya menjelaskan peristiwa kemerdekaan Indonesia dengan menghubungkannya dengan
kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya pada masa itu. Lalu siswa tuh diajaklah untuk membandingkannya dengan situasi politik, sosial, ekonomi, budaya di masa kini. Nah, tujuannya itu untuk membantu siswa memahami relevansi sejarah dalam kehidupan modern. Jadi itu ciri dari aliran filsafat kontekstualisme. Nah, kebetulan dalam RPP tersebut adanya poin yang dimana para peserta didik itu menganalisis tentang revolusi Tiongkok lalu menghubungkannya ke di masa ini gitu. Jadi menghubungkan masa lalu yaitu revolusi Tiongkok dan masa kini. Lalu adanya juga nih poin filsafat yang paling terakhir, yaitu aliran esensialisme. Nah, esensialisme ini yaitu mengajarkan keterampilan berpikir kritis, lalu moralitas, disiplin sebagai elemen yang diperlukan untuk membentuk individu yang berkarakter. Jadi, esensialisme ini tuh lebih ke fokus pada mata pelajaran yang fundamental. Contohnya ya, seperti di sekolah, guru ini tuh memberikan prioritas pada mata pelajaran inti seperti matematika, sejarah, bahasa, sains, bahkan literatur. Nah, tujuannya itu yaitu untuk mengembangkan berpikir logis dan analitis serta pemahaman dasar yang dianggap esensial bagi kehidupan siswa. Kebetulan dalam RPP tersebut adanya poin seperti menganalisis, lalu yang dimana juga setiap siswa wajib mempunyai satu pertanyaan, yang dimana nanti pertanyaan tersebut akan dijawab atau bahkan saling bertanya atau saling memberikan pendapat ataupun jawaban dari siswa satu ke siswa satu lainnya. Jadi yang dimana di situ memerlukan pemikiran yang lebih mendalam ataupun pendapat yang memang ingin dipertanyakan gitu kepada guru ataupun kepada siswa yang lain, dan itu menurut saya salah satu ciri dari esensialisme. Jadi ya terdapat dalam RPP tersebut ada 3 teori pendidikan. Yang pertama ada pragmatisme, yang kedua ada kontekstualisme, lalu ada esensialisme. Yang dimana ini tuh menjadi mix mungkin ya, jadi disebut dengan eklektik gitu. Jadi eklektik ini tuh merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai ide, konsep, atau elemen dari berbagai sumber atau aliran tanpa terikat pada satu sistem ataupun teori tertentu. Oh ya, dan sebelumnya eklektik ini tuh berasal dari bahasa Yunani yang disebut yaitu eklektikos, yang berarti memilih yang terbaik. Nah, tentunya pendekatan eklektik ini tuh sering digunakan ya di berbagai bidang gitu. Selain di pendidikan seperti di seni, desain, filsafat, lalu psikologi, karena untuk menciptakan sesuatu yang unik dengan menggabungkan elemen-elemen yang paling relevan ataupun bermanfaat. Jadi pertemuan 3 aliran tersebut itu bersifat eklektik gitu, yakni 3 konsep tadi itu berposisi sebagai pendukung. Jadi tidak ada yang melebur menjadi satu gitu ataupun tidak melepaskan identitas dan ciri masing-masing. Jadi ketiga teori tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, jadi adapun kelebihan dari eklektik ini yaitu menawarkan fleksibilitas dalam pendekatan. Lalu adanya juga mendorong inovasi dan kreativitas, dan juga dapat memberikan solusi yang lebih kaya dan relevan. Yang selanjutnya di sini terdapat foto Bapak Gian Pajar Gemilang SPD, atau biar lebih akrab kita panggil Pak Gian ya. Nah, jadi menurut saya Pak Gian ini termasuk bagian dari progresivisme. Nah, progresivisme ini tuh mengarah pada pembelajaran yang aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Adapun ciri-ciri progresivisme yaitu peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, pengarah peserta didik, dan merupakan subjek yang aktif gitu, bukan pasif. Jadi guru ini tuh ngepas siswanya untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah daripada sekedar menghafal informasi ataupun transfer knowledge saja.
Jadi bukan itu. Bapak Gian ini tuh menerapkan dalam RPP Revolusi Tiongkoknya itu sebagai student centered learning, yang dimana para siswa ini tuh harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya guru saja gitu yang hanya menerangkan dari awal pembelajaran sampai pun akhir kegiatan pembelajaran. Nah, jadi progresivisme ini merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada pembelajaran yang aktif, relevan dengan kehidupan nyata, dan berorientasi pada perkembangan siswa. Aliran ini tuh dipercaya bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman praktis, keterlibatan siswa dalam proses belajar, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi di dunia yang akan terus berubah. Adapun ya di sini tokoh progresivisme yaitu John Dewey yang menganggap bahwa pendidikan adalah proses pertumbuhan yang secara berkelanjutan dan sekolah harus menjadi laboratorium untuk pembelajaran melalui pengalaman. Adapun prinsip utama dari aliran tersebut yaitu pendidikan harus bersifat demokratis dan berpusat pada siswa ataupun student centered learning. Dan poin yang keduanya di sini ada pembelajaran harus berbasis pengalaman atau disebut experiential learning. Poin yang ketiga di sini ada pendidikan harus relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Poin yang keempat, pengetahuan tidak bersifat mutlak. Jadi pembelajaran adalah proses pencarian dan pembaharuan pengetahuan. Jadi selalu adanya pengetahuan-pengetahuan baru atau bahkan inovasi-inovasi baru. Nah, jadi ciri-ciri guru yang menganut aliran progresivisme tadi sudah disebutkan sebagian. Di sini saya akan menjelaskan secara lebih luas lagi. Jadi bahwa guru yang menganut progresivisme ini tentunya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Nah, jadi guru ini tuh memfasilitasi pembelajaran yang memungkinkan siswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar. Itu tercantum dalam RPP, tercantum dalam kegiatan pembelajaran dalam RPP Revolusi Tiongkok. Lalu guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi ide-ide dan menemukan pengetahuannya sendiri. Dalam RPP tersebut ditemukan bahwa siswa diberikan link website e-learning dan untuk membaca ataupun menelaah secara lebih mendalam. Dan guru hanya sebagai pembimbing ataupun pengawas saja gitu. Lalu adanya pendukung belajar melalui pengalaman. Jadi guru ini tuh merancang pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung seperti eksperimen, diskusi kelompok ataupun proyek. Di situ terdapat ya kegiatan dengan adanya 2 kelompok besar yang dimana masing-masing satu kelompok itu terdapat 10 siswa. Dan tentunya akan saling memberikan ide ataupun pendapat dan jawaban, melemparkan satu sama lain gitu. Jadi untuk bertukar pikiran ataupun bertukar jawaban. Lalu siswa ini tuh didorong untuk mencoba, gagal dan belajar dari pengalaman tersebut. Yang selanjutnya di sini ada pendorong keterampilan berpikir kritis. Jadi guru ini tuh mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi dan memecahkan masalah daripada sekedar hanya menerima informasi saja. Jadi yang selanjutnya di sini ada guru sering menggunakan pertanyaan terbuka untuk memancing pemikiran kritis. Di sini terdapat ya dalam RPP, bahkan dari semenjak kegiatan awal pun adanya recall seperti tadi itu saya melihat dalam RPP apa yang terjadi dalam revolusi Prancis kalau nggak salah recallnya kayak gitu ya. Jadi itu kan memancing pengetahuan awal siswa gitu, memancing untuk siswa ini berpikir secara kritis, secara logis gitu. Lalu adanya yang keempat, fleksibel dalam metode pembelajaran. Nah, guru ini menggunakan dengan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, ada stimulasi, kolaborasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Lalu adanya penyesuaian dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan minat siswa. Selanjutnya ada poin kolaboratif. Nah, di poin ini terdapat ada poin-poin lagi ya. Di sini ada 2, yaitu ada guru mendorong kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk memecahkan masalah ataupun menghasilkan produk.
Jadi produk ini tuh bukan hanya tentang barang, bisa saja produk yaitu dari pemikiran-pemikiran kita yang akhirnya disuarakan gitu di hadapan teman-teman ataupun guru-guru lainnya, itu merupakan bagian produk juga gitu. Jadi produk tidak hanya misalnya tuh produk handphone ataupun barang gitu, tidak hanya itu saja. Jadi produk melalui pikiran pun itu merupakan produk gitu, produk dari pemikiran kita. Maksudnya pemikiran kita yang menjadi produk gitu. Lalu adanya guru menghargai interaksi antara siswa sebagian bagian dari proses pembelajaran. Jadi selama kegiatan pembelajaran, bagian ini tentunya menjadi pengawas gitu ya. Mungkin apabila ada yang bingung, adanya pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan oleh kepada bagian, makanya bagian akan memberikan jawaban. Seperti itu. Lalu adanya poin relevan dengan kehidupan nyata. Nah, jadi guru ini tuh menyusun materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga pembelajaran terasa bermakna. Lalu adanya guru mengaitkan pelajaran dengan situasi sosial, budaya, dan ekonomi yang aktual. Lalu adanya demokratis, yaitu guru mempraktikkan pendekatan demokratis dalam kelas, menghargai pendapat siswa, dan membangun suasana belajar yang inklusif. Lalu guru memberikan siswa kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Itu tentunya sudah dibahas tadi ya. Ada juga berorientasi pada proses. Nah, jadi guru ini tuh akan menilai keberhasilan pembelajaran berdasarkan proses pengembangan siswa, bukan hanya hasil akhir ataupun nilai ujian saja. Lalu ada guru memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu siswa ini berkembang. Lalu ada berpikir ke depan, jadi guru ini selalu berorientasi pada bagaimana pendidikan ini dapat membantu siswa mempersiapkan masa depan mereka dengan dunia yang akan terus berubah gitu. Lalu ada guru mengajarkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Jadi dalam RPP tersebut mengarah pada pendekatan berbasis student center ataupun student centered learning yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, penggunaan website e-learning dan media digital, menggambarkan adopsi teknologi modern untuk mendukung pembelajaran ini. Jadi hal ini tuh sejalan dengan progresivisme, kontekstualisme, esensialisme yang berfokus pada adaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, di next selanjutnya di sini adanya kesimpulan dan kekurangan. Nah, tentunya pada poin yang ke-1 sesuai dengan pendekatan kurikulum 2013. Jadi RPP tersebut sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam mata pelajaran sejarah kelas 11 SMA dengan beberapa indikator seperti berikut. Nah, jadi yang pertama di sini ada sesuai dengan pendekatan kurikulum 2013, yaitu dengan berbasis kompetensi. Jadi kompetensi inti atau bisa disebut dengan KI dan kompetensi dasar atau disingkat dengan KD yang dirumuskan dalam RPP ini berfokus pada pengembangan, yaitu ada kompetensi pengetahuan, KI 3 untuk menganalisis pemikiran revolusi Tiongkok, lalu kompetensi keterampilan KI 4 untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan ataupun media lain. Lalu ada kompetensi sikap yang mencakup tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Lalu di sini juga ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini tuh menggunakan tahapan saintifik seperti stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi. Ini merupakan ciri khas pembelajaran dalam Kurtilas. Nah, poin yang keduanya di sini ada penggunaan model pembelajaran modern. Ada juga nih, ada poin-poinnya lagi. Yang pertama ada blended learning. Nah, jadi blended learning ini tuh merupakan kombinasi pembelajaran daring melalui website e-learning dengan aktivitas diskusi dan interaksi langsung. Ini tuh sesuai dengan kurikulum 2013 yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Lalu adanya student centered learning, yaitu siswa dengan aktif bertanya, berdiskusi, dan menarik kesimpulan, bahkan menunjukkan implementasi pendekatan berpusat pada siswa. Poin yang ketiga adanya integrasi penilaian holistik. Nah, penilaian itu mencakup seperti pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini tuh bisa melalui diskusi dan analisis revolusi Tiongkok.
Lalu adanya keterampilan. Keterampilan di sini yaitu penyajian hasil dalam bentuk timeline ataupun media lain. Lalu adanya sikap. Nah, sikap di sini dalam RPP tersebut yaitu bisa meliputi kerjasama, disiplin, tanggung jawab, tentunya ya dalam proses pembelajaran. Nah, jadi penilaian itu mencerminkan penilaian autentik yang dianjurkan oleh Kurtilas. Yang selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu relevansi materi dan kompetensi. Jadi materi revolusi Tiongkok ini tuh sesuai dengan KD 3.4 dan 4.4 yang tercantum dalam silabus sejarah peminatan kurikulum 2013 untuk kelas 11. Nah, fokusnya itu lebih ke perubahan dan keberlanjutan dalam peristiwa sejarah dan analisis peristiwa sejarah dan pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini. Poin yang kelima, adanya penggunaan sumber belajar yang beragam. Jadi, dalam RPP tersebut ternyata memanfaatkan website e-learning dan buku UKBM sebagai sumber utama. Nah, jadi kesimpulannya RPP ini tuh sudah memenuhi prinsip-prinsip utama kurikulum 2013, terutama dalam hal yang pertama, pengembangan kompetensi siswa, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu yang keduanya, penerapan pendekatan saintifik, dan yang ketiganya adanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, baik dalam RPP tersebut juga adanya keterbatasan tentunya ya. Nah, keterbatasan di sini menurut saya bahwa dalam RPP tersebut tidak sepenuhnya dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa ataupun isu-isu global terkini ataupun terupdate gitu. Jadi sehingga peserta didik ini mungkin ya kesulitan memahami relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam RPP tersebut tidak ada pertanyaan reflektif gitu, seperti apa pelajaran dari revolusi Tiongkok yang relevan gitu tentang dengan tantangan sosial politik di Indonesia saat ini mungkin. Nah, itu contohnya. Nah, mungkin itu bisa dimasukkan sebagai saran gitu. Jadi tambahkan adanya aktivitas diskusi yang menghubungkan materi dengan konteks Indonesia ataupun dunia modern gitu. Bahkan malah melihat dari recall menanyakan bagaimana mungkin tentang revolusi Prancis, sedangkan revolusi Prancis kan itu kan zaman dulu gitu, jadi tidak adanya mengaitkan dengan masa kini. Mungkin itu menurut saya termasuk kekurangan dalam RPP tersebut ya. Nah, lalu adanya juga di sini nih keterbatasan media dan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi ini tuh hanya melalui satu platform saja, tanpa variasi alat digital yang dapat memperkaya pembelajaran gitu. Contohnya tidak ada integrasi media interaktif gitu. Contohnya seperti video dokumenter, infografik ataupun peta interaktif yang bisa membuat pembelajaran sejarah ini tuh menjadi lebih menarik lagi. Mungkin saran dari saya bisa ya tambahkan sumber belajar multimedia seperti video sejarah revolusi Tiongkok ataupun stimulasi digital untuk memperkuat pengalaman belajar. Yang dimana kan bagian ini merupakan guru Gen Z gitu ya, tentunya pasti sudah seringlah menggunakan media sosial ataupun teknologi-teknologi lainnya, bahwa yang dimana tentang pembelajaran zaman dulu mungkin lebih asik ataupun lebih ngena lagi gitu digunakan oleh maksudnya menggunakan video-video dokumenter gitu, biar para peserta didik itu tuh tidak berimajinasi kemana-mana gitu, hanya melalui website e-learning tanpa ada video dokumenter ataupun video sejarah revolusinya gitu. Mungkin saran saya yaitu itu ya, ditambahkan dengan media dan teknologinya. Lalu untuk dalam pembelajaran kontekstualnya lebih diselaraskan lagi gitu kan. Dalam silabusnya terdapat harus adanya penghubungan revolusi Tiongkok dan apa hubungannya dengan masa kini gitu. Namun dalam RPP tersebut tidak ada. Baik, itu saja ya pembelajaran dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat ataupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.